Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Lab Skill Keperawatan A, Angkatan 2017, UIN Alauddin Makassar akan menampilkan video tentang primary survey pada kegawat daruratan. Selamat menonton. Gunakan perlengkapan steril untuk Anda dan pasien, yaitu handscoon, face mask, kacamata pelindung, apron, atau celemek yang tahan air. Adapun alat dan bahannya, stetoskop, buku catatan, pulpen, jam tangan atau penghitung waktu, hammer, sigmanometer, headlamp, spatel, dan meteran. Pengkajian primary survey yang pertama adalah kita kaji airway atau jalan nafas pasien. Jalan nafas dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan berakhir di alveolus. Namun, sebelum melakukan pengkajian airway, usahakan semua gigi palsu yang digunakan oleh pasien dibuka untuk menghindari tertelan atau terlepasnya gigi palsu tersebut. Kemudian yang kita kaji pertama kali di airway adalah apakah airway bebas atau tidak. Kemudian apakah di airway ada sumbatan atau tidak. Sumbatan berupa darah, sputum, lendir, ataupun benda asing. Jangan lupa untuk memperhatikan apakah pasien mengalami kejang atau tidak. Karena kejang bisa menyebabkan sumbatan di jalan nafas. Alright. Okay. Nah, untuk mengkaji airway pasien yang tidak sadar dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, look, lihat. Kedua, listen, dengar. Dan ketiga, feel atau raba. Di langkah look, yang pertama, lihat apakah pasien mengalami agitasi atau penurunan kesadaran. Kemudian, lihat pergerakan dada dan perut sewaktu pasien bernafas. Lalu, lihat adanya retraksi sela iga, supraklavikula, atau subkostal yang merupakan tanda tambahan adanya sumbatan jalan nafas. Di langkah listen, dengarkan suara nafas atau ada tidaknya suara tambahan. Suara tambahan dapat berupa kumuran, dengkuran, ataupun siulan. Yang terakhir, langkah feel, raba hawa ekspirasi yang keluar dari lubang hidung ataupun mulut. Dan raba ada tidaknya getaran di leher waktu bernafas. Breathing. Pengkajian breathing dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Inspeksi dada klien. Lihat apakah ada jejak atau tidak. Lihat apakah ada lebam atau tidak. Lihat pergerakan rongga dada kiri dan kanan, simetris atau tidak. Biasanya daerah yang sakit itu tertinggal. Palpasi pada dada klien. Palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Auskultasi. Kita auskultasi bagaimanakah bunyi napas normal atau vaskular menurun. Apakah napasnya cepat? Apakah ada henti napas sementara? Apakah klien susah bernapas? Dan adakah suara napas tambahan seperti ronhi, wheezing? Perkusi. Perkusi dilakukan dengan hati-hati dan didapatkan bunyi normal atau sonor, hipersonor atau timpani bila ada udara di toraks. Pada saat perkusi biasanya bunyinya seperti memukul ember yang kosong.
primer kegawat daruratan yang ketiga yaitu sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini ada beberapa bagian yang dapat kita kaji. Yang pertama itu nadi, yang kedua yaitu kulit, yang ketiga perdarahan, yang keempat itu turgor, dan yang kelima itu sirtim. Nah, di nadi ini kita mengkaji pasien apakah dia takipnu atau tidak. Nah, kita juga dapat meraba nadi di beberapa bagian. Yang pertama itu bisa di temporal, bisa juga di karotid, bisa di apikal, bisa di brankial, kemudian bisa juga di radial, bisa juga di ulnar, kemudian bisa juga di femoral, kemudian bisa juga di popliteal, kemudian bisa juga di tibialis posterior, kemudian bisa juga di pedis dorsal. Tetapi rata-rata orang yang memeriksa nadi itu biasa di radial. Kemudian normal nadi itu biasa 16 kali sampai 24 kali per menit. Nah, kemudian di kulit itu kita bisa melakukan pengkajian apakah dia normal, apakah dia sianosis atau adanya edema. Nah, pada orang hitam itu ketika pucat dia kulitnya itu berwarna ungu. Nah, kita juga perhatikan bibir, apakah dia sianosis atau pucat. Biasanya berwarna kebiru-biruan. Nah, kita juga perhatikan apakah adanya edema. Nah, yang ketiga itu yang kita kaji itu perdarahan. Apakah perdarahan tidak merata atau ada kelainan. Nah, kemudian yang keempat itu kita kaji turgor. Apakah dia kencang atau elastis. Nah, sangat jauh berbeda itu kulit pada orang tua dengan anak-anak. Orang tua biasanya itu dia kulitnya sudah elastis. Nah, caranya itu dengan cara mencubit, kemudian ditahan beberapa menit, kemudian dilepas kembali apakah dia cepat kembali atau lambat. Nah, kemudian terakhir itu CRT atau capillary refill time. Nah, yang kita kaji di sini yaitu kecepatan perdarahan pada perifer yaitu kuku dengan cara menekan kuku selama 2 menit. Pengkajian primary survey yang keempat adalah disabilitas, di mana pemeriksaan yang pertama yaitu GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang di mana memiliki 3 aspek yaitu A, verbal, dan motorik dengan nilai masing-masing A 4, verbal 5, dan motorik 6. Penilaian pemeriksaan GCS dengan nilai paling tinggi 15 dan paling rendah adalah 3. Nah, untuk pemeriksaan pertama yaitu mata, untuk nilai 1 tidak membuka mata walaupun diberi rangsangan nyeri atau tidak ada respon mata. Untuk nilai 2 dapat membuka mata bila diberi rangsangan nyeri. Kemudian untuk nilai 3 pasien membuka mata dengan perintah. Dan untuk nilai 4, pasien dapat membuka mata secara spontan tanpa rangsangan nyeri atau tanpa perintah. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan verbal, di mana pemeriksaan verbal ini memiliki 5 nilai. Untuk nilai 1, pasien tidak merespon ketika ditanya. Kemudian untuk nilai 2, pasien merespon tapi tidak dengan kalimat yang jelas. Kemudian untuk nilai 3, pasien merespon tapi dengan jawaban yang tidak nyambung. Kemudian untuk nilai 4, pasien merespon tapi sedikit bingung. Untuk nilai 5, pasien merespon dengan jawaban yang semuanya benar. Dan kita beralih ke pemeriksaan motorik, di mana pemeriksaan motorik ini memiliki 6 nilai. Untuk nilai 1, pasien tidak merespon rasa nyeri. Untuk nilai 2, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Untuk nilai 3, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Untuk nilai 4, pasien merespon dengan menghindari nyeri. Kemudian untuk nilai 5, pasien mampu melokalisir nyeri. Kemudian nilai 6, pasien mampu melakukan gerak motorik dengan perintah. Setelah pemeriksaan GCS, kita beralih ke pemeriksaan yang kedua yaitu kesadaran,
Di sini kita akan melihat pasien apakah kesadarannya kompos mentis atau somnolent atau semi koma ataupun koma atau delirium atau gelisah. Kemudian berikutnya yaitu pupil. Kita melihat apakah pupilnya miosis atau pupil mengecil atau midriasis atau pupil melebar. Kemudian isokor atau normal. Kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu refleks cahaya. Kemudian berikutnya yaitu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik adalah pemeriksaan kekuatan otot. Di sini nilai tertinggi adalah 5 dan nilai terendah adalah 0. Untuk nilai 0, tidak ada tonus atau kontraksi otot, misal pada pasien lumpuh total. Untuk nilai 1, kekuatan otot terdapat tonus tapi tidak ada gerakan, ada kontraksi otot dan teraba hangat tapi tidak bisa menggerakkan ekstremitas. Untuk nilai 2, pasien bisa menggerakkan sendi tapi tidak bisa melawan gravitasi seperti mengangkat tangan. Untuk nilai 3, bisa menggerakkan gravitasi, bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa menahan tekanan dari pemeriksa. Untuk nilai 4, bisa menahan tekanan dari pemeriksa tapi kekuatan tangan berkurang atau hanya bisa menahan tekanan ringan atau sedang. Untuk nilai 5, dapat melawan tekanan pemeriksa dengan keras. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.